Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, baik, adapun nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ainul Musdalifah dengan NIM 602001 24159, yang kedua Fadia Nurul Khairia dengan NIM 602001241139. Yang ketiga yaitu Muhammad Fauzi Anas dengan NIM 602001240086. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Muhammad Adis Fikra dengan NIM 602001244119. Baik, langsung saja. Adapun profil startup yang akan kami bahas yaitu tentang Amarta. Adapun visi misinya yaitu didirikan tahun 2010. Amarta menerapkan akad syariah, murabahah atau ijarah atau sistem tanggung renteng ala Grameen Bank untuk memperdayakan pelaku usaha mikro terutama perempuan di pedesaan. Adapun legalitas dan kepatuhan yaitu terdaftar di OJK, mendapatkan izin pada Mei 2019, dibentuk Dewan Pengawas Syariah DPS sejak 2020 dengan toko syariah kredibel. Adapun presentasi syariah dan HR yaitu yang pertama yaitu penghargaan finance syariah terbaik Republika 2017 dan 2019. Yang kedua yaitu Best Combination to Work in Asia dari HR Asia Award 2024 atau pendekatan people centric dan high performance culture. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari pemateri sebelumnya. Pada slide kelima ini membahas tentang rekrutmen dan seleksi berbasis syariah. Adapun perekrutan human centric dan meritokratis, yang pertama ada fokus pada integritas, kompetensi, dan keadilan tanpa diskriminasi sejalan prinsip adil dan amanah. Yang kedua, target rekrutmen 5.000 karyawan baru 2 tahun terakhir, fokus pada bidang teknologi, produk, dan data dengan kepedulian terhadap tujuan sosial fintech syariah. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi berbasis syariah ini, adapun seleksi mengedepankan nilai dan syariah. Yang pertama, wawancara mencakup penilaian sikap, amanah, jujur, dan disiplin. Yang kedua, pengujian penguasaan akad syariah dan kesesuaian nilai organisasi. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi berbasis syariah secara inklusivitas dan keberagaman. Yang pertama, ada lingkungan kerja yang inklusif, terbuka, menghargai ide karyawan, refleksi partisipasi dalam syura. Yang kedua, program town hall dan kanal mendengar suara karyawan demi memastikan mereka didengar. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Nah, kemudian kita masuk ke sistematika kompensasi dan kesejahteraan. Jadi, adapun keadilan gaji dan tunjangan, yaitu struktur kompensasi disusun berdasarkan kontribusi adil tanpa unsur riba atau bunga, selaras maqasid syariah. Kemudian inisiatif CSR internal seperti zakat, infak kepada karyawan dan mitra, pengembangan komunitas pedesaan, edukasi finansial, dan mencerminkan komitmen sosial syariah. Nah, kemudian program kesejahteraan menyeluruh, yaitu kesehatan, akses konseling, psikolog, psikiater, program mindfulness, lingkungan mendukung keseimbangan kerja hidup. Kemudian adapun pelatihan dan pengembangan, yaitu Amarta Academy, pelatihan eksternal Amarta Fellowship, kemudian scholarship internal. Nah, juga ada aktivitas sosial dan spiritual seperti support olahraga, seni, edukasi syariah, kemudian serta pemberangkatan umroh bagi karyawan berprestasi, program umroh Atim Star. Kemudian kepemimpinan Islami dan budaya organisasi. Di sini ada nilai relasional, seperti prinsip amanat, tanggung jawab, ihsan, berprestasi maksimal, dan syura, musyawarah berpartisipasi tim. Adapun kultur above and beyond,
itu didorong oleh budaya people centric dan high performance yang menghargai suara karyawan serta hasil nyata. Nah, juga transparansi dan keseimbangan, yaitu pengawasan dan audit syariah rutin oleh DPS, audit kepatuhan atau akad produk. Kemudian untuk menjamin kesesuaian syariah dan bisnis. Baik, selanjutnya mengenai tantangan dan solusi. Di mana tantangannya itu yang pertama ada keterbatasan literasi keuangan syariah, di mana rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah menghambat adopsi layanan fintech syariah. Kemudian yang kedua ada keterbatasan sumber daya dan teknologi, di mana startup fintech syariah itu sering menghadapi keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan teknologi yang dapat menghambat pengembangan layanan digital. Kemudian yang ketiga ada kekurangan keterampilan digital, di mana banyak karyawan yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi baru seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan keamanan siber. Yang keempat ada kebutuhan akan kebijakan keamanan yang ketat, di mana ancaman terhadap keamanan data dan informasi semakin kompleks, sehingga diperlukan kebijakan keamanan yang efektif dan pelatihan reguler bagi karyawan. Yang kelima ada penyesuaian budaya organisasi, di mana perubahan budaya yang diperlukan itu untuk mendukung transformasi digital dapat menghadapi resistensi dari karyawan yang enggan menerima perubahan. Selanjutnya, solusinya, di mana yang pertama ada edukasi dan pelatihan literasi keuangan syariah. Menyelenggarakan program literasi keuangan syariah yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua itu kolaborasi dengan institusi keuangan dan startup teknologi. Yang ketiga, investasi dalam pengembangan keterampilan digital. Yang keempat, penyelenggaraan kebijakan keamanan yang efektif. Dan yang kelima itu mendorong perubahan budaya organisasi yang mendukung inovasi, di mana manajemen itu perlu memimpin dengan contoh dan mendorong budaya yang mendukung inovasi dan adaptasi, serta memberikan komunikasi yang jelas tentang visi digitalisasi dan manfaatnya bagi perusahaan dan karyawan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.